Oke bun, ini kita rebus ubi ungunya ya. Ini kita pakai sekitar 250 gram. Ini kita rebus sampai matang, nanti kita haluskan, baru kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapur Mama Malarenza Official. Oke bunda, kali ini kita mau buat stik ubi ungu. Ini bahan-bahannya saya pakai sekitar 250 gram ubi yang sudah direbus. Nanti ini kita akan haluskan ya bunda ya. Terus kemudian ada 160 tepung, boleh pakai tepung segitiga biru ya, yang untuk biasa buat kue. Kemudian ada 1 butir telur, ada 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, 1 sendok teh margarin, ini setengah sendok teh baking powder, 1 sendok makan munjung ya bunda ya, tepung tapioka. Oke bunda, kita langsung proses ya cara pembuatannya. Kita haluskan dulu ya bun. Ini saya pakai manual ya halusnya ya, pakai ulekan yang di ini plastik. Kita haluskan dulu. Oke. Pastikan tangan kita udah bersih ya bun ya. Ini kayaknya wadahnya kurang besar ya, kita ganti dulu wadahnya dengan wadah yang lebih besar. Oke, kita pindahkan dulu. Supaya gampang kita menghadapkannya. Oke, kita haluskan lagi. Kalau misalnya mau di blender boleh juga sih bun, pakai chopper gitu biar lebih halus. Kalau sudah lembut, nanti baru bisa dicampurkan dengan bahan yang lain. Kita pakai cara manual aja ya bun ya, pakai alat seadanya. Kalau pengen cepet sih pakai chopper aja, tapi kalau misalnya nggak punya, begini juga bisa. Yang penting ubinya halus. Masih rada anget ya bun ya. Masya Allah sih nggak ada yang keras ya, sudah ditumbuk semua. Setengah hangat. Nah ini kita campurin sama garam, penyedap, telur sama margarin ya bunda-bunda ya. Kita masukkan dulu garam sama penyedapnya. Baru kita masukin telur. Telurnya pakai 1 butir aja. Kemudian kita masukkan margarinnya. Aduh, Masya Allah. Ini kita aduk jadi satu. Tercampur begini. Kita masukkan bahan yang lainnya ya.
udah lengket begini, kita masukkan tepungnya. Sebenarnya tepung ini dicampur sama tapiokanya pun boleh, yang penting masuk semua. Saya campur aja jadi satu lah ya. Mau ngapain nak? Sayang margarinnya. Ini kalau mau diaduk pakai tangan juga bisa ya bun ya. Kayaknya enaknya memang diaduk pakai tangan biar lebih tercampur. Kita aduk pakai tangan aja ya. Ini kayaknya tekstur ubinya masih ada nih ya, karena tadi kan kita manual jadi masih ada sedikit yang bergerindil-gerindil. Tapi kalau mau lebih amannya di blender sih bun, kalau menurut aku ya. Kayak chopper itu kan bisa tuh blender kering, di blender aja biar halus. Ini kalau udah kecampur rata, adonannya kita akan diamkan 15 menit. Oke, kita akan tunggu adonannya 15 menit. Nanti setelah itu baru kita proses ke berikutnya. Oke, kita tunggu 15 menit dulu ya bun ya. Oke bun, ini kita udah 15 menit ya. Ini kita buka. Tuh. Oh, kok jadinya hijau begini ya. Ungunya lucu. Nah, nanti ini kita mau pipihkan. Nanti kita mau bagi dulu, terus kita pipihkan. Oh, dalamnya ungu. Ih, kok lucu ya. Ini kita pipihkan, kita bagi dulu. Habis itu kita potong-potong, kita goreng. Wangi loh. Nah, kita pipihkan. Nah, nanti kita bagi adonannya kecil-kecil aja. Soalnya ini alatnya kurang memadai. Kita pakai alas seadanya ya bunda-bunda ya, diharap maklum. Ini kita bagi. Kalau punya alas untuk memipihkannya luas, bisa dibaginya agak lebih besar-besar ya. Ini kecil-kecil aja karena tempatnya juga sempit. Bagi berapa nih? Ini kayaknya nanti bisa dibagi lagi nih. Oke, kita pakai talenan aja ya bun, yang ada seadanya. Oke, ini mau kita pipihkan. Kita ini pun pakai gelas ya. Kita pakai yang ada, hati-hati aja ya supaya nggak pecah gelasnya. Karena kita belum punya untuk apa tuh namanya ya, rolling pin kalau nggak salah ya bun ya. Jadi pakai seadanya aja ya. Kita atur ketipisannya sesuai selera. Habis ini kita potong-potong. Ini kalau sampai habis, Kak Duduk ini juga bisa bongkok ya. Ini enaknya bikin bola-bolanya.
kalau tipisnya sudah sesuai, boleh dipotong-potong. Ayo minta tolong tempat dong. Apa piring yang lebar itu boleh, piring plastik yang lebar. Di belakang. Oke. Kita akan potong sesuai selera. Kita akan coba lihat. Udah sih. Ini kayaknya cukup lah ya. Tuh. Cukup tipis. Betul juga nggak apa-apa ya kan, biar lebih berasa gitu. Yang bikin lama tuh ini Bun, karena kita manual. Jadi kalau yang punya alat lebih enak ya, lebih enak untuk memotongnya, mempersingkat waktu. Ini kepanjangan tapi nggak apa-apa, nggak nampak ya, kita geser. Tapi dia nggak menciut lagi sih Bun. Kalau udah dibentuk begini dia konsisten gitu, segitu aja. Membuat apa itu namanya? Stik apa, ubi ungu. Ubi ungu. Stik ubi ungu. Ini kayaknya butuh tempat duduk ya. Tidak sanggup kalau jongkok. Berarti nanti hasil akhirnya Iya dong. Namanya stik. Aduh, patah. Ini pasti pas ada ubinya nih. Ubi yang masih bergerindil. Entah nih siapnya jam berapa ini ya. sambil makan dulu. Lumayan. Mau dia. Yang penting ayah makan dia mau, kakaknya makan dia pasti mau. Hari Minggu yang produktif ya bunda-bunda ya. Bikin cemilan. Kalau anak udah susah makan itu pasti kita pusing ya bun ya. Pasti mencari ide. Kira-kira buat makanan apa supaya anaknya ini mau makan. Ini bisa jadi salah satu solusi ya bun ya. Cemilannya cemilan sehat. Kita tahu bahannya, kita buat sendiri. Ya. Ada ini. Tak tolong ayah ya nak. Ini sampai pegel ini kayaknya motongin beginian. Lama-lama dari kecil sampai besar. Potongannya besar-besar terakhir. Semoga hasilnya tidak mengecewakan ya bunda-bunda ya. Ini emang enak pakai mesin sih. Tinggal giling selesai. Motongnya pun pakai penggilingan itu juga enak. Nggak apa-apa. Seadanya, yang penting jadi. Ini kayaknya sih nggak lengket ya, kalau udah habis dipotong-potong begini nggak lengket. Maklum kalau ukurannya tidak sama ya, karena bukan potongan mesin. Aduh.
mau buat mie ya. Kayaknya nanti lain kali kita belajar buat mie kayaknya ya. Kita belajar buat mie sendiri. Siapa tahu kita bisa buat mie ya. Dia bener-bener ya, tungguin ya. Nanti kita bakal buat mie. Semoga nanti mie-nya jadi. Kita buat stik ubi ungu dulu. Oke. Ini baru bulatan yang kedua. Oke, kita tes.
telur juga ini. Ini panjang banget sticknya. Atau udah nanti digorengnya ngembang atau enggak. Kalau misalnya ngembang berarti ya 2 kali lipat lah ini nanti jadinya. Nah, bunda-bunda, ini tadi hasil potongan kita ya. Ini potongannya makin lama makin besar karena udah lelah banget. Perjuangan banget. Ini hasil anak gadis. Nanti kita goreng setelah ini ya bunda-bunda ya. Oke, kita goreng berikutnya. Oke bunda, ini kita mulai goreng ya. Tapi ini warnanya tuh berbeda gitu. Karena ini warnanya biru tua, jadi hasilnya tuh kayak coklat gitu loh. Kalau digoreng tuh kayak warna coklat gitu. Jadi warnanya tuh jelek. Jadi tipsnya kalau pengen buat stick apa ini namanya ubi ungu, kayaknya jangan yang terlalu ungu ubinya. Terus kalau bagusnya kayaknya ini loh, pakai ubi yang orange, itu kayaknya bagus deh. Ini kalau digoreng tuh kalau kita mau ambil birunya dia nggak kriuk. Jadi kalau misalnya kita mau ambil kriuknya dia kayak warnanya kayak agak gosong gitu, padahal nggak gosong, rasanya tuh nggak gosong, nggak rasa yang gosong kan agak pahit gitu ya. Ini enggak, itu memang warnanya tuh emang begitu gitu. Jadi tuh kayak nggak menarik, tapi kalau udah cicip sekali makan tuh nggak bisa berhenti gitu. Nanti bunda-bunda cobain deh, tapi tips dari aku sih jangan pakai ubi yang ungu banget karena nanti jadinya kan biru begini ya. Kalau sudah diulen ini begini, tapi nanti kalau digoreng hasilnya beda. Kalau kita mau warna yang begini kita angkat nggak crispy dia, jadi nggak kayak stick gitu. Kalau udah digoreng ungu juga enggak, gimana ya gitu deh. Nanti kita lihat hasil akhirnya tuh. Ini penggorengan ini kan ini ungu biru kan. Biru ini nanti kalau sudah diangkat nih, sudah mateng, nanti jadinya tuh kayak coklatan gitu loh. Tapi nggak gosong. Tapi bukan gosong. Tuh yang bawah sudah mulai coklatan kan. Itu kecoklatannya kayak kecoklatan ungu-ungu gitu. Ini gorengnya pakai minyak panas ya bunda-bunda ya. Kita goreng pakai minyak panas sampai selesai, sampai habis. Kuning tuh hasilnya tuh kan, dia agak kayak gosong gitu kan, tapi tuh memang kayak gini gitu loh. Soalnya tadi udah dicoba ya, masih agak biru-biru gitu. Dia nggak gurih, nggak crispy. Jadi itu ada ungu-ungu gimana coba tuh, kayak ungu gosong ya, tapi sebetulnya nggak gosong. Crunchy enak. Tapi kalau misalnya yang masih nih, ini yang crunchy-nya tuh meletoy tuh. Tadi kalau yang apa nih, yang begini nih,
Tuh, langsung patah tuh tek gitu loh. Jadi ini nih bukan warna gosong, memang warnanya seperti ini. Oke bunda, selamat mencoba di rumah ya. Tip aku jangan pakai ubi yang ungu deh. Kalau mau yang ungu jangan pakai model yang kayak punya aku ya bun ya. Cari yang agak ungu, jangan yang ungu banget, nanti hasilnya begini. Kayak nggak menarik gitu. Oke bunda, selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya bunda ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.